hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram. Summa ila hadrati Syekh Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Nafa'anallahu bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum dilanjutkan, untuk kemarin kan ada tulisan falakhonaro kan gitu ya, yang nanti dikoreksi, dibenahi. Itu yang benar tulisannya falakhiyaro, jadi gitu. Di tulisannya yang kemarin di usul fikihnya, usul fik. Nah itu jadi tulisannya kan falakhonaro. Nah itu yang betul itu falakhiyaro, jadi gitu. Jadi setelah penjelasan kemarin baru Pak Sam itu bisa nyambung. Oh maksudnya adalah falakhiyaro. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahumullah. Nafa'anallahu bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in a'sara bi nafaqatiha falahal fashu. Nah, ini lanjutannya kemarin ini. Wa in a'sara, dan jika kesulitan siapa zaud. Wa in a'sara, dan jika kesulitan siapa zaud bi nafaqatiha, dengan nafaqahnya zaujah. Binafaqatiha, dengan nafaqahnya zaujah, falaha, maka itu bagi zaujah, falaha, maka itu bagi zaujah al-fashu, adapun memfasah, al-fashu adapun memfasah nikah. Ini babnya HKI, harus, ini bab dasar nih. Kalau ini kamu nggak paham, berarti apalagi bab cabang, yes. Tambah ruwet, angel, yes. angel. Kalau sudah ruwet angel. Wakadha, dan seperti demikian in a'saro. Wakadha, dan seperti demikian in a'saro. In a'saro, jika kesulitan siapa zaud. In a'saro, jika kesulitan siapa zaud bisidaqi, dengan mas kawin. Bisidaqi, dengan mas kawin. Qablat dukhuli, sebelum dukhul. Qablat dukhuli, sebelum dukhul. Ida ajiza, ketika lemah. Ida ajiza, ketika lemah siapa zauju, suami. Siapa zauju, suami. Anil qiyami, dari berdiri. Anil qiyami, dari berdiri. Berdiri di sini maknanya menunaikan, ya, bukan yang itu, bukan upacara yang kemarin. Anil qiyami, dari berdiri. Bimu'ni zaujiyati, dengan biayanya istri. Bimu'niz zaujiyati, dengan biayanya istri. Al-muwazzafati, yang ditetapkan. Al-muwazzafati, yang ditetapkan alaihi, atas zaud. Yang ditetapkan alaihi, atas zaud. Falladhi, maka adapun qaul. Falladhi, maka adapun qaul nasso, yang telah menyatakan alaihi, atas alladhi. Nasso, yang telah menyatakan alaihi, atas alladhi, siapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Siapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, qadiman, di dalam qaul qadim, wajadidan, dan qaul jadid. Wajadidan, dan qaul jadid. Bismillahirrahmanirrahim. Annaha, sungguhnya zaujah. Itu annaha, sungguhnya zaujah, itu bil khiyari, dengan khiyar. Itu annaha, sungguhnya zaujah, itu bil khiyari, dengan khiyar. Insya'at, jika mau siapa zaujah. Insya'at, jika mau siapa zaujah. Sobarot, maka bersabar siapa zaujah. Sobarot, maka bersabar siapa zaujah. Wa anfaqot, dan memberi nafkah siapa zaujah. Wa anfaqot, dan beri nafkah siapa zaujah. Mimmaliha, dari hartanya zaujah. Awik tarodot, atau menghutangi.
awik tarodot atau menghutangi siapa zaujah, wa angfaqat dan menafkahi siapa zaujah, wa angfaqat dan iktarodot itu mencari hutangan ya, iktarodot, iktirot. Jadi awik tarodot atau mencari hutangan siapa zaujah, wa angfaqat dan menafkahi siapa zaujah ala nafsiha di atas dirinya zaujah. Wa nafaqatuha adapun nafaqahnya zaujah itu fi zimmatihi di dalam tanggungannya zauj. Itu fi zimmatihi dalam tanggungannya zauj ila ayyusiro sampai jika kaya siapa zauj, ila ayyusiro sampai jika kaya siapa zauj. Wa insyaat dan jika mau siapa zaujah, wa insyaat dan jika mau siapa zaujah, talabat maka mencari siapa zaujah, faskhon nikahi akan memfasah nikah, faskhon nikahi akan memfasah nikah. Nanti pengertiannya fasah itu ya seperti kemarin. Waqala dan telah berkata siapa Asy-Syafi'i, waqala dan telah berkata siapa Asy-Syafi'i fi maudhi'in di dalam tempat akhirin yang lain, fi maudhi'in dalam tempat akhirin yang lain, waqila dan diucapkan la khiyara tiada khiyar itu maujud laha bagi laha bagi zaujah, walil ashabi dan itu bagi santrinya Imam Syafi'i, walil ashabi dan itu bagi santrinya Imam Syafi'i khilafun adapun perbedaan pendapat fidzalika di dalam demikian adamul khiyar, fidzalika dalam demikian adamul khiyar. Wabil jumlati dan dengan wabil jumlati dan dengan secara umum fal madhabu maka adapun pendapat, fal madhabu maka adapun pendapat itu annalaha sesungguhnya itu bagi zaujah, sesungguhnya itu bagi zaujah antaf sakho jika merusak siapa zaujah, antaf sakho jika merusak siapa zaujah, wabihi dan itu dengan antaf sakho, wabihi dan itu dengan antaf sakho. Qala telah berkata siapa Malikun Imam Malik, wa Ahmad dan Imam Ahmad, berarti ini madhab Maliki dan madhab Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhuma. Ruya telah diriwayatkan apa annahu sungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam itu suila ditanya siapa Nabi, itu ditulis itu suila ditanya siapa Nabi aman tentang orang yaksuru yang melarat siapa man, yaksuru yang melarat siapa man binafaqati imraatihi dengan menafkahi istrinya man, dengan menafkahi istrinya man. Faqala maka berkata maka bersabda siapa Nabi, yufarriqu dipisahkan apa bainahuma di antara zaujain, apa bainahuma di antara zaujain. Rawahu telah meriwayatkan akan hadis siapa Ad-Daruqutni, Imam Daruqutni. Wasuila dan ditanya siapa Ibnul Musayyab, Imam Ibnul Musayyab andalika tentang demikian amman yaksuru binafaqati imraatihi, andalikan tentang demikian man yaksuru binafaqati imraatihi. Faqala maka berkata siapa Ibnul Musayyab yufarraq maka dipisahkan apa bainahuma di antara zaujain. Fakila maka diucapkan itu lahu kepada Ibnul Musayyab itu sunnatun ada as-sunnah, itu sunnatun ada as-sunnah, maksudnya ya teladan dari Nabi. Faqala maka berkata siapa Ibnul Musayyab sunnatun itu as-sunnah, sunnatun itu as-sunnah. Qala telah berkata siapa Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i alladzi adapun pendapat yusbihu yang menyerupai apa alladzi qaul Ibnul Musayyab akan qaulnya Ibnul Musayyab itu annahu sesungguhnya tafriq itu sunnatu Rasulillah, teladannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aidan dan juga fal jubbu maka adapun
laki-laki yang terpotong dakarnya. Faljubu maka adapun laki-laki yang terpotong dakarnya. Awil inati atau impoten. Wil inati atau impoten. Yasbutu maka tetap apa hakul fashi, haknya memfasah nikah. Apa hakul fashi, haknya memfasah nikah. Kemarin kan sudah kita singgung ya ini ya. Pokoknya laki-lakinya nggak bisa upacara, langsung boleh untuk memfasah. Fal ajzu maka adapun lemah. Fal ajzu maka adapun lemah anin nafaqati dari nafaqah. Anin nafaqati dari nafaqah itu aula yang lebih utama. Itu aula yang lebih utama li annas sabra karena sungguhnya sabar. Li annal sabra karena sungguhnya sabar anil istimta'i dari bersenang-senang itu ashadu yang lebih mudah. Itu ashadu yang lebih mudah minas sabri dibanding sabar anin nafaqati dari nafaqah. Farubbama maka kadang-kadang adamun nafaqati adapun ketiadaan nafaqah itu yuqi'u bisa menjatuhkan. Itu yuqi'u bisa menjatuhkan apa adamun nafaqah az-zaujata akan zaujah. Az-zaujata akan zaujah fi zina di dalam zina. Walau kana dan seandainya ada siapa ar-rajulu orang laki-laki itu hadiron orang yang hadir. Walahu dan itu bagi zaud. Walahu dan itu bagi zaud malun adapun harta ghaibun yang ghaib. Fa in kana maka jika ada apa mal itu duna masafatil qasri kurang dari jarak qasar salat. Duna masafatil qasri kurang dari jarak qasar salat fala fasakha maka tiada fasah itu maujud. Wa yu'maru dan diperintah. Wa yu'maru dan diperintah siapa rajul bitakjilil ikhdari dengan menyegerakan menghadirkan mal. Dengan menghadirkan mal. Wa ingkana dan jika ada apa mal itu ala masafatil qasri di atas jarak qasar salat. Di atas jarak qasar salat fama maka barang fauqaha yang melebihi masafatul qasri, fauqaha yang melebihi masafatul qasri falaha maka itu bagi zaujah al-fashu adapun fasah nikah. Al-fashu adapun fasah nikah. Wala yulzimha dan tidak wajib akan zaujah. Wala yulzimha dan tidak wajib akan zaujah apa as-sabru sabar. Apa as-sabru sabar li syiddati dharari karena beratnya kerugian. Li syiddati dharari karena beratnya kerugian. Wa ingkana dan jika ada siapa rajul. Wa ingkana dan jika ada gitu aja. Wa ingkana dan jika ada itu lahu bagi rajul apa dainun utang. Apa dainun utang ala zaujatihi di atas istrinya rajul. Fa amaroha maka merintahkan siapa rajul akan zaujah bil infaqi dengan nafaqah. Bil infaqi dengan nafaqah minhu dari dain. Fa ingkanat maka jika ada siapa zaujah itu musirotan perempuan yang kaya, itu musirotan perempuan yang kaya fala khiyaro maka tiada khiyar itu maujud kama seperti barang laukana seandainya ada itu lahu bagi rojul apa dainun utang ala musirin di atas orang yang kaya hadirin yang hadir. Wa ingkana dan jika ada siapa zaujah itu muksirotan perempuan yang melarat. Falaha maka itu bagi zaujah al-fashu adapun memfasah nikah. Al-fashu adapun memfasah nikah. Li annaha karena sungguhnya zaujah itu la tasilu tidak
tidak sampai siapa zaujah, la tasilu tidak sampai siapa zaujah ila haqqiha kepada haknya zaujah, ila haqqiha kepada haknya zaujah. Wal mu'siru adapun laki-laki yang melarat, wal mu'siru adapun laki-laki yang melarat itu yungdaru diteliti, itu yungdaru diteliti. Walau tabarro'a dan seandainya berbuat tabarruk, walau tabarro'a dan seandainya berbuat tabarruk siapa syakhsun seseorang, siapa syakhsun seseorang biada'in nafaqati dengan menunaikan nafkah, biada'in nafaqati dengan menunaikan nafkah anil mu'siri dari laki-laki yang melarat, falaha maka itu bagi zaujah al-fasku adapun minta fasah nikah. Wala yulzimha dan tidak mengikat akan zaujah apa al-qabulu menerima, apa al-qabulu menerima, kama seperti barang laukana seandainya ada, laukana seandainya ada itu lahu bagi zauj apa dainun utang, apa dainun utang ala insanin di atas seseorang. Fatabarro'a maka berbuat kebaikan siapa ghairuhu selainnya zauj, siapa ghairuhu selainnya zauj biqadaihi dengan menunaikan dain, biqadaihi dengan menunaikan dain, la yulzimuhu maka tidak wajib akan zauj, la yulzimuhu maka tidak wajib akan zauj apa al-qabulu menerima tabarruk, apa al-qabulu menerima tabarruk atau tabarruk ya nafihi karena sungguhnya itu tetap di dalam qabul minnatun ada munnatun ya. Oh betul minnatun. Minnatun ada mengundat-undat ya. Minnatun ada mengundat-undat lil mutabarri'i bagi orang yang berbuat karena Allah. Lil mutabarri'i bagi orang yang berbuat karena Allah. Wa'lam dan ketahuilah annal qadrata sesungguhnya kekuasaan, anal qadrata sungguhnya kuasaan bil kasbi dengan bekerja itu kal qadrati seperti kuasa, itu kal qadrati seperti kuasa bil mali dengan harta. Falau kana maka seandainya ada siapa zauj itu yaktasibu, itu yaktasibu bekerja siapa zauj kulayaumin dalam setiap hari, kulayaumin dalam setiap hari qadron nafaqati di dalam kadarnya nafaqah, qadron nafaqati dalam kadarnya nafaqah, fala khiyaro maka tiada khiyar itu maujud. Falau ajuza maka seandainya lemah siapa zauj, maka seandainya lemah siapa zauj anil amali dari bekerja lima rodin karena sakit, lima rodin karena sakit, fala fasho maka tiada fasah itu maujud, fala fasho maka tiada fasah itu maujud inruja jika bisa jika bisa diharapkan, inrujia jika bisa diharapkan apa zawaluhu hilangnya marot, apa zawaluhu hilangnya marot fi salasati ayyamin di dalam 3 hari, fi salasati ayyamin dalam 3 hari. Wa ingkana dan jika ada apa marot itu yatulu yang lama apa marot, ya itu yatulu yang lama apa marot, falaha maka itu bagi zaujah al-fashu adapun memfasah nikah, al-fashu adapun memfasah nikah lidorori karena bahaya, lidorori karena bahaya. Bahaya apa ini kira-kira? Jatuh pada zina. Jadi jatuh pada zina itu bahaya yang sifatnya masyru'. Wallahu adapun Allah itu a'lamu maha mengetahui siapa Allah. Benar. In a'sara binafaqatiha falahal fashu. Kalau misalkan ada seorang suami yang kesulitan memberikan nafkah kepada istrinya, falahal fashu, maka bagi zaujah itu boleh untuk mengajukan fasah. Fasah itu berbeda dengan khulu'. Jadi sekali lagi, fasah itu berbeda dengan khulu'. Fasah itu harus terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya fasah itu harus itu ada di dalam diri seorang suami. Jadi ilatnya itu ada di diri seorang suami. Intinya adalah
Intinya adalah kesulitan berikan nafkah. Dan nafkah yang dimaksud di situ ya ada dua, ada nafaqatul batin. Kalau nafaqatul batin ya termasuk dalam hal ini adalah ada hubungannya dengan masalah jima. Kemudian ada hubungannya juga dengan nafaqatul zahir. Kalau nafaqatul zahir itu berarti ya kiswah, terus apalagi to'am, terus tempo hari apalagi ikhdam. Kalau ikhdam itu kan untuk haknya istri, itu apa, kewajibannya istri. Oh iya betul ya, ikhdam betul. Jadi it'am, ikhdam, terus kiswah. Jadi yang ada hubungannya itu, yang bisa digunakan sebagai pancatan untuk mengajukan fasakh. Jadi bisa digunakan sebagai pancatan untuk mengajukan fasakh. Nah, tanpa itu termasuk diantaranya adalah akalnya zaud. Ya, akalnya zaud. Jadi itu bisa dijadikan pancatan untuk fasakh. Kalau ketiadaan itu, tiada ilat itu, maka pengajuan cerai itu namanya menjadi khulu'. Jadi namanya bukan lagi fasakh tetapi khulu'. Ya. Jadi namanya adalah khulu'. Khulu' itu berarti apa? Talak tebus. Jadi beda. Jadi namanya sudah talak tebus, bukan lagi fasakh. Nah, kalau itu harus bisa membedakan. Soalnya kadang-kadang kita itu dihukumi sama saja. Praktek di masyarakat kan dihukumi sama saja. Yang HKI siapa yang kemarin yang sudah PKL di KUA? Ada? Ya ada. Terus HKI kan sebenarnya sudah ada yang PKL kan ya? Laki-laki. Di mana? Di SMA? Laki-laki semua. Oh laki-laki semua. Di KUA sana. Jadi harus memahami ini. Jadi harus memahami ini. Kalau nggak gitu, ya repot. Ya enggak. Nanti bisa-bisa jangan-jangan talaknya nggak sah, khawatirnya gitu. Kalau talaknya nggak sah kan, kalau misalkan si perempuan nikah lagi, lah yang repot kan itu. Berarti jimaknya kan berarti dihukumi zina, khawatirnya kan begitu. Soalnya talaknya tidak sah secara syara'. Nah, repot kan di situ. Jadi wakada in aksara bisidaq. Jadi nafkah, terus kemudian jika seorang suami kesulitan untuk membayar mas kawin qabla dukhul, sebelum dukhul, jadi kesulitan bayar mas kawin sebelum dukhul, maka boleh bagi si perempuan itu mengajukan fasakh. Tapi bagaimana kalau misalkan si perempuan itu kok ridho? Nah kalau ridho sudah lain lagi. Orangnya idiot, akalnya nggak begitu jalan. Tapi ternyata wajahnya tampan. Terus ridho saja. Terus nggak apa-apa, idiot. Aku tetap mencintainya, misalkan begitu. Nah, dan soalnya kan kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa. Nah, berarti sudah pernah merasakan kan? Sudah pernah merasakan. Kan begitu. Jadi kalau misalkan kok ridho, kalau ridho ya sudah lain lagi. Ridho bisik, ridho bima yatawalladu binhu. Jadi kembali ke dalil asal sebelumnya. Idza ajuza zauju anil qiyami bi mu'ni zaujiyah al muwaddafati alaihi falladzi nasso alaihi Syafi'i qadiman wa jadidan annaha bil khiyari. Kalau ada seorang suami tidak mampu untuk memberikan biaya istri,
Jadi biaya istri nggak bisa dituntut untuk memenuhi biaya istri, biaya nafkah istri. Maka menurut pernyataan Imam Syafi'i di dalam qaul qadim dan qaul jadid, annaha bil khiyar, maka boleh bagi seorang istri tersebut untuk melakukan khiyar. Khiyarnya itu bagaimana? Khiyarnya adalah insya'at sabarat wa anfaqat mimmaliha awik tarodot wa anfaqat ala nafsiha. Perhatikan di situ. Kalau jangan buat majelis sendiri, jangan. Perhatikan sini. Perhatikan pada maknananmu barusan. Ri, kamu tanya masalah ekonomi syariah, tanya ekonomi syariah memang masalah mudharabah, suruh buka kitabnya katanya nggak paham. Kamu ketika dijelaskan nggak merhatikan. Jadi diperhatikan. Jadi boleh untuk melakukan khiyar. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dalam qaul qadim dan qaul jadid. Nah, terus kemudian jadi kalau dengan khiyar, maka bagaimana? Apa yang harus dilakukan si zaujah? Insya'at sabarat wa anfaqat mimaliha. Kalau dia mau, dia boleh untuk bersabar, kemudian menafkahi dirinya sendiri dengan hartanya dirinya sendiri. Awik tarodot wa anfaqat ala nafsiha, atau mencari utangan, jadi mencari hutang terus kemudian menafkahi dirinya sendiri. Jadi menafkahi dirinya sendiri. Jadi hartanya zaujah itu adalah haknya zaujah sendiri. Tapi kalau hartanya suami itu maka haknya zaujah juga. Haknya zaujah ala qadrin nafaqah. Nah, itu terus nafsiha wa nafaqatuha fi dhimmatihi wa nafaqatuha fi dhimmatihi. Bagaimana terus kemudian kalau misalkan si zaujah melakukan hal tersebut? Jadi kalau melakukan, dia menafkahi dirinya sendiri, maka nafkahnya zaujah fi dhimmatihi, di dalam tanggungannya si zauj. Dhimmah, di situ disebutkan dhimmah. Ma huwa dhimmah wa ma adraka ma dhimmah. Apa itu dhimmah dan apa yang disebut dengan dhimmah? Ya, dhimmah itu maksudnya adalah harus diganti. Jadi harus diganti. Nah, gantinya kalau disebut sebagai dhimmah, gantinya itu tidak harus sepadan. Jadi gantinya itu tidak harus sepadan sesuai dengan besaran. Misalkan si zaujah ini ahli akuntansi, terus kemudian dirinci kebutuhannya 1 bulan. Mas, ini mas kebutuhan saya 1 bulan, mulai dari bedak, terus gincu, terus parfum dan lain sebagainya. Dirinci 1 bulannya kok habisnya misalkan 1 juta, langsung ajukan 1 juta. Waduh, saya masih nggak mampu nih, Dek. Gimana ini? Ya, maksudnya dhimmah di situ bukan dhimmah yang sifatnya itu harus ditepati penuh, bukan. Jadi dhimmah di situ tidak harus ditepati sebagai penuh. Tapi boleh juga ditepati kurang dari yang seharusnya, dari target 1 juta tadi itu boleh. Jadi, tapi ada yang penting itu ada fi dhimmatihi. Ada di dalam tanggungannya zauj. Ini gantinya bulan yang kemarin, ini gantinya sebelum-sebelumnya yang saya belum bisa memberikan nafkah misalkan. Itu namanya fi dhimmatihi. Ya. Jadi jangan diartikan sebagai utang, terus utangnya itu namanya utang itu kan, kalau utang kan misalkan sampean punya tanggungan 1 juta, maka kembalinya kan harus 1 juta. Tapi kalau fi dhimmatihi itu tidak harus penuh. Itu ya.
Kalau fi dhimmatihi tidak ada sepenuhnya. Dan seterusnya, terus fi dhimmatihi. Batasannya sampai kapan? Ila ayyusiro, sampai si zaud tadi itu sampai kaya, sampai dimudahkan dalam memberikan nafkah. Wa in sya'at tulibat, wa in sya'at talabat faskhon nikah. Kalau misalkan kok mau juga apa, si zaujah ini kok mau, maka boleh juga untuk mengajukan fasakh nikah. Jadi namanya khiyar itu dua. Kalau tidak memfasah berarti saubarot, bersabar, nggak apa-apa. Nah, itu namanya apa? Namanya khiyar kalau dalam nikah. Dan itu kalau nafkah seperti ini kan biasanya diketahuinya setelah akad, kan biasanya gitu. Terus berikutnya mana tadi? Wa qala fi maudhi'in akhar wa qila la khiyara laha. Tetapi Imam Syafi'i itu juga menyatakan di dalam kitab lain, di dalam tempat lain menyatakan bahwasanya la khiyaro, tidak ada khiyar. Kalau tidak ada khiyar, maka resikonya itu kalau si istri itu mengajukan cerai, jadi mengajukan cerai, maka cerainya itu dihitung khulu. Kalau la khiyaro, berarti cerainya itu langsung dihitung khulu. Tetapi kalau ada khiyar, maka cerainya itu yang diakibatkan karena in aksara zauju tadi itu, maka cerainya disebut fasakh. Jadi ada dua resiko di situ. Mau pilih pendapat yang mana? Kalau pendapat yang kuat tadi itu ada khiyar. Tetapi kalau pendapat yang kil di sini dinyatakan la khiyarolaha. Terus bagaimana dengan para ashabus Syafi'i? Karena ada dua pendapat dari Imam Syafi'i tadi itu, yang satu pendapat yang menyatakan ada khiyar, yang satu menyatakan tidak ada khiyar, maka Imam ashabus Syafi'i juga termasuk terjadi khilaf. Jadi ada khilaf, ada perbedaan pendapat disebabkan karena berangkat dari pendapatnya Imam Syafi'i saja sudah ada dua. Nah, pendapatnya apa saja? Wabil jumlati fal madhabu annalaha antafsakho. Secara umum pendapat ashabus Syafi'i itu menyatakan adalah si zaujah boleh untuk mengajukan fasakh. Jadi boleh untuk mengajukan fasakh nikah. Berarti cerainya disebut fasakh. Artinya kalau fasakh berarti si zaujah tidak berhak untuk melakukan membayar tebusan. Jadi gitu, kalau fasakh. Tetapi kalau tidak diputusi fasakh, maka si zaujah harus bayar tebusan. Jadi harus bayar tebusan. Berarti talaknya namanya khulu. Talaknya namanya khulu. Wa bi qala Malik wa Ahmad. Kalau pendapat ini juga termasuk yang diikuti oleh pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Jadi termasuk yang dipedomani oleh Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Pendapat yang menyatakan secara umum boleh untuk mengajukan fasakh tadi. Nah, dasarnya apa? Dasarnya dari hadis. Dasarnya dari hadis Rasulullah. Jadi suatu ketika Rasul ditanya tentang man yaksuru binafaqatim ro'atihi, orang yang kesulitan untuk memberikan nafkah kepada zaujahnya. Terus kemudian Rasul memberikan solusi, yufarraq bainahuma, dipisah saja di antara keduanya. Nah, soalnya apa? Soalnya bisa berujung pada doror nanti. Termasuk dalam hal ini adalah wa aidon fal jubbu awil innah. Jadi termasuk bagian dari orang yang kesulitan nafkah itu kalau si suami tidak bisa melakukan jima, jadi jima dan seterusnya dan sejenisnya disebabkan karena al jubbu, jadi nggak ada dakarnya. Yang kedua disebabkan karena al inah. Al inah itu berarti ya impoten. Jadi
yang sifatnya sudah yathbut. Ngerti sifatnya yang sudah yathbut itu apa bedanya yathbut dengan lazim? Kalau yathbut itu berarti sudah terjadi. Begitu sudah menikah ternyata si suami itu nggak bisa melakukan apa-apa. Berarti itu sudah yathbut kalau sudah seperti itu. Nah, kalau sudah kondisi semacam itu, maka boleh untuk mengajukan fasakh nikah. Berbeda dengan yang lazim. Kalau yang lazim itu biasanya karena ada faktor, mungkin karena masih malu, karena nggak pernah pacaran, terus kemudian baru ketemuan pada waktu di pelaminan, misalkan di pelaminan seperti itu. Akhirnya kemudian begitu berdua-duaan masih malu, mau nyapa itu masih malu. Ini bener istriku toh? Si istri juga gitu. Ini bener suamiku. Nggak percaya ketika sudah ada di temuan. Jadi nggak percaya. Bener toh? Saya itu sudah nikah. Pukul-pukuli, pok. Ini bener saya sudah nikah betulan. Nah, kalau misalkan seperti itu berarti kan namanya lazim. Tidak bisa anunya itu kan disebabkan mungkin karena masih malu. Masih malu-malu dan seterusnya. Berarti belum yathbut. Kalau yang yathbut maka hukumnya sudah boleh untuk mengajukan fasakh. Alasannya apa? Fal ajazu anin nafaqati aula li anna sabra anil istimta. Li anna sabra anil istimta ashalu minas sabri anin nafaqah. Farubama adamu nafaqati yuqi'u zaujah fi zina. Jadi ketiadaan nafaqah dalam hal itu beristimta dan seterusnya itu bisa mendorong seorang istri itu jatuh pada zina. Zina itu tidak hanya dilakukan oleh, kadang-kadang tidak hanya dilakukan oleh orang awam juga kok. Santri itu kadang-kadang juga ada loh yang berani melakukan zina. Kadang-kadang zinanya itu zina yang didasari oleh hukum. Gak ngerti hukum. Ada suami istri diceraikan sama orang tuanya, dipisahkan sama orang tuanya. Hukumnya suami istri yang semacam itu yang diceraikan sama orang tuanya seperti itu sebenarnya terpisah apa enggak? Nah, dan terpisah apa tidak? Tidak terpisah, belum terpisah. Secara hukum belum terpisah. Secara syara itu belum terpisah. Nah, yang bisa memisahkan memang ada itu, tapi itu pun pendapat yang sifatnya itu sudah daruroh. Yang memisahkan siapa? Hakim. Tapi itu pendapat yang seperti ini itu memakai putusan yang sudah sangat jauh sekali. Jadi hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Jadi pedomannya pakai itu. Putusannya hakim menghilangkan khilaf hukum. Jadi putusan ini. Tapi secara hukum itu aslinya belum terjadi talak secara umumnya. Nah, ini nih hal yang penting untuk dia. Nah, kalau misalkan belum terjadi talak secara hukum, terus bagaimana kalau misalkan dia nikah lagi dengan suami baru? Ya suami barunya jadi seperti kayak tidak sah dalam pernikahannya. Dan nggak sah dalam pernikahannya. Itu kalau misalkan kok suami yang pertamanya nggak ridho-ridhonya, ya bisa zina selamanya. Nggak ridho-ridhonya itu bisa zina selamanya. Dah, walam shawab, al-Fatihah.